Oke, selamat sore teman-teman. Oke, kita hari ini agak cepat aja ya, karena memang tidak terlalu banyak yang bisa kita bahas, tapi ada beberapa saham yang mungkin teman-teman bisa perhatikan ya, tahun ini, terutama tahun ini. Jadi kita ngelihat periode fasenya Wyckoff-nya itu udah mulai terjadi pada saham-saham itu. Jadi untuk saat ini kita mungkin akan memperhatikan saham-saham tersebut. Nah, sebelumnya kita masuk ke IHSG dulu ya. Teman-teman bisa lihat ISG, jadi ini ada potensi masih akan ada koreksi ya, ini masih sesuai harapan lah ya, maksudnya kenaikan pada ISG itu masih cukup terbatas ya, jadi kita mungkin masih akan lihat ada koreksi pada ISG. Kemudian teman-teman juga bisa perhatikan ya, ini akhir-akhir ini kan masih masih cukup panas ya, walaupun mungkin quick count-nya udah ada ya, tetapi ini keadaan masih cukup panas. Jadi ya kalau indeks itu masih koreksi ya masih wajar aja, masih nggak masalah ya. Oke, ini untuk indeks harga saham gabungan cukup segitu. Kemudian kita mau lihat ada salah satu saham yang cukup menarik ya. Kalau hari ini atau mungkin kemarin ya, kemarin kalau tidak salah ya, ada sebuah berita mengatakan mobil hybrid itu akan dapat insentif ya. Jadi mobil hybrid itu akan mendapatkan insentif. Nah, insentifnya itu kurang lebih seperti apa, teman-teman tinggal cek aja ya, seperti apa. Tapi ya Pak, mobil-mobil yang seperti ini itu pasti akan identik ya, atau mungkin arah orang-orang akan lebih ke arah Astra International. Walaupun memang ada beberapa kayak misalnya emiten IMAS ya, terus habis itu Cars ya, cuman nih Cars ini nggak tahu masih masih hidup apa enggak gitu ya. Tapi yang pasti adalah Astra International. Kita mau lihat dulu untuk market directions atau market leading untuk si Astra International. Ini kalau kita bilang insentif berarti ini sentimen cukup positif untuk si Astranya. Tetapi beberapa hari ke belakang lagi itu sempat ada recall ya, recall untuk mobil-mobil Toyota. Ya, recall ini katanya berhubungan dengan airbag-nya ya. Ini teman-teman juga bisa perhatikan itu ada hubungannya sama airbag ya. Jadi ini berarti mungkin harusnya cukup serius ya untuk apa kalau misalnya dikatakan recall kan, sampai dilakukan recall. Oke. Nah, jadi ini teman-teman perhatikan. Jadi positif negatifnya udah ada. Nah, sekarang bagaimana dengan teknikalnya? Untuk Astra International, ya kalau kita lihat dari ini ya, dari sisi Wyckoff-nya itu sudah klimaks. Jadi penurunan yang sudah terjadi, ini kan turun ya. Jadi penurunan yang sudah terjadi, ya periode downtrendnya kelihatannya akan segera berakhir. Ya, ini kelihatannya akan segera berakhir. Kita udah mulai ketemu, saya mau ya selalu saya bilang bottom ya. Bottom itu bukan berarti yang paling rendah, oke? Okay? Ya selalu kita bilang ini klimaksnya udah ketemu. Jadi ini sedang membentuk AR. Ya, nah habis itu nanti kita lihat fase B, ya fase B-nya akan seperti apa. Nah di fase B itulah akan terjadi akumulasi kan. Nah ini kan belum fase B. Tapi klimaksnya kita sudah lihat untuk Astra Nasional. Nah kalau teman-teman buy sekarang ya tentu ini masih tahu awal ya untuk kita buy ya. Tetapi yang pasti adalah kita udah melihat klimaksnya sudah terjadi. Nah harapan kita mungkin nanti dalam beberapa ya nggak tahu minggu atau bulan gitu ya, itu udah akan berlangsung yang namanya akumulasi, yaitu masuk ke dalam fase B-nya si Astra International. Jadi untuk tahun ini kita mungkin udah punya beberapa ya saham ya, tapi ini salah satunya juga teman-teman bisa perhatikan Astra International. Nah, soal nanti dia bisa balik lagi nggak ke sekitar 7 ribuan, ya itu urusan nanti. Ya, yang pasti adalah sekarang yang mau kita lihat itu adalah dia mulai akan best, ya akan mulai sideways ya. Nah, posisi sideways-nya apakah akan membentuk set satu, ya ini yang mau kita ikutin ya. Tetapi klimaksnya kita udah mulai bisa lihat, teman-teman bisa lihat ya, ada daerah sini tanggal berapa dia klimaksnya, tanggal 24 Januari ya. Kemudian kalau teman-teman lihat dari ke belakang ya, kayak volume yang sebesar ini kan ada di sini ya, kemudian habis itu di sini, kemudian udah nggak ada lagi kan. Jadi teman-teman bisa kelihatan langsung lah ya, volumenya itu nongol banget gitu kan, dan ini udah di daerah bawah nih ya. Jadi kalau sampai nanti dia ada spring ya, kita mungkin perkirakan ada sekitar 4.600 sampai ke bawah nih. Berapa ini? Sekitar 4.300-an ya. Ini kalau sampai terjadi spring di daerah situ. Tapi kalau nggak ada spring ya sudah berarti kan dia udah mulai akan
ngebest di situ ya. Itu adalah saham pertama yang mungkin akan kita bahas untuk hari ini, itu adalah Astra International. Yang kedua itu udah sempat kita bahas beberapa kali, yaitu Sido ya. Sido muncul ya. Sido muncul ini kan masih akan terus naik tuh. Kenapa dia masih akan terus naik? Ya, kenapa dia masih akan terus naik? Orang masih akan berharap pada dividends-nya. Ya, dividends. Kita tahu bahwa dividen yields untuk Sido muncul gede lah ya. Jadi ini pasti masih berkaitan dengan dividen. Nah, habis dividen kan pasti akan ada penurunan. Yang kita mau tunggu itu adalah pada saat dia mulai dia mulai turun. Ya, ini yang mungkin akan kita lihat pada Sido muncul ya, tapi ini jelas kita udah tahu bahwa dia udah berakhir ya. Ini kan udah stage ya, stage 1. Nah, ini mulai ke fase B ya. Nah, apakah habis ini akan ada spring atau dia nggak ada spring ya? Ya, kita tinggal menunggu momen itu. Nah, habis itu ini udah jadi sebuah sinyal buat teman-teman masuk ya, karena udah mau kelar nih untuk Sido muncul yang sendiri ya. Oke. Nah, kemudian untuk saham-saham yang lain, jadi contoh misalnya kayak saham yang berhubungan dengan setupnya kita adalah MARK ya, MARK. MARK itu kan sebenarnya udah di ujung tuh. Yang kita harapkan sekarang itu adalah dia mulai SOS ya, dia mulai mengalami reakumulasi bagian atas nih. Reakumulasi. Nah, berapa lama dia reakumulasi? Udah pasti akan lebih singkat dibandingkan dengan pada saat diakumulasi. Ini kan contoh yang apa ya, kita bilang ya, contoh yang klop banget gitu ya, pek gitu dengan metode tersebut ya. Ini teman-teman bisa lihat ya, si MARK kan. Nah, dia udah di ujung. Ini kan udah ngebreak juga kan di daerah. Jadi best udah ngebreak kan, jadi best udah daerah break kan. Jadi kita harapkan ya, ini SOS-nya nggak tahu akan berapa lama ya, tapi yang pasti ini udah daerah reakum ya, daerah reakum. Nah, ini tinggal apa namanya, reakum ya. Kita masih harus bersabar sebentar ya. Ini berapa lama kita nggak tahu ya, tapi yang pasti dia udah cocok ya, udah cocok. Teman-teman kalau misalnya udah punya masuk dari sejak LPS, ini kan berarti floatingnya sekitar berapa ya? Bentar ya, floatingnya sekitar 20-an ya, sempat mencapai hampir 30-an. Ini untuk MARK ya, ini kalau dia udah floating kurang lebih segitu. Kemudian ada satu saham lagi yang berhubungan dengan setupnya kita, itu adalah Goto ya, Goto. Ini masih cocok dengan setup kita. Ya, teman-teman juga bisa lihat ya, bandingin aja sama MARK lah. Tapi yang pasti dia masih ada di daerah LPS ya. Nah, apakah akan gagal setupnya atau seperti apa? Ya, kita tinggal ikutin aja ya pergerakannya. Tapi masih cocok ya, springnya sudah terjadi, kemudian sudah terjadi pergerakan, tapi belum ngebreak ya, belum sempat membentuk higher low ya. Jadi struktur uptrendnya itu belum terbentuk di Goto. Ya, teman-teman bisa cek di MARK lah ya. MARK kan udah jelas banget tuh. Nah, ini adalah Goto. Kemudian sentimen-sentimen yang ada di Goto teman-teman juga bisa ikutin ya. Nah, pergerakannya bisa nggak untuk ngedorong dia masuk ke area set 2. Tapi ini masih di set 1 ini untuk Goto. Ya, buat teman-teman yang mungkin masih agak khawatir ya, lebih baik ya udah tinggal liatin aja, nanti dia mulai membentuk struktur higher low baru masuk aja ya. Nah, untuk Goto sendiri saya mau ingatkan, dibandingkan dengan saham-saham yang lain ya, porsi kepemilikan di masyarakat untuk saham-sahamnya dia itu cukup gede, itu sekitar 70% lebih. Jadi kalau dia memerlukan waktu yang sangat banyak untuk melakukan akumulasi, itu sesuatu yang ya wajar lah ya. Tapi kalau misalnya teman-teman, ini syarat untuk kepemilikan masyarakat itu menjadi sebuah syarat yang mutlak buat teman-teman, ya udah Goto jangan diambil. Karena kita masih punya, tadi kan saya udah bilang kan, Astra International masih di tahap awal, masih di fase A. Kemudian Sido ini udah tinggal masuk ke fase C, akan ada spring apa enggak. Kemudian dia akan masuk ke fase D kan. Kemudian tadi kita udah sempat bicara mengenai ini yang Goto. Kemudian yang kita mau lihat juga adalah Arto. Ya, ini yang masih ada hubungannya sama si Goto. Ya, kalau lihat dari teknikalnya, sebenarnya yang kita lebih melihat teknikalnya jauh lebih bagus itu ada di Arto.
Ya, ada di Arto. Nah, apa yang kita lihat di Arto ini masih ada ya, area itu 2430 itu masih saya tandain di situ. Itu 2430 itu mungkin bisa menjadi satu tempat buat teman-teman masuk. Nah, tetapi teman-teman harus tahu juga ya, Arto sama Goto itu kan saling ini ya, saling berhubungan ya. Karena apa? Karena kalau lihat kinerjanya si Arto itu hampir boleh dibilang cukup besar hubungannya dengan si Goto ya, Gojek maupun Tokopedia. Ya walaupun sekarang Tokopedia sudah punya TikTok ya. Tapi ini hubungannya erat. Jadi kalau misalnya Gotonya masih belum 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 kelihatan apa kinerja yang bagus-bagus termasuk TikTok juga ya. Nah, Arto kemungkinan besar ya masih akan menunggu di situ. Oke. Okay? Ya, ini yang kita lihat ya. Ini jadi tadi kita sudah sempat bicara mengenai Astra, terus habis itu kita bicara mengenai Sido ya, Sido, kemudian ada apa MAK, MARK, Goto, Arto ya. Nah, habis itu kita lihat beberapa saham yang sempat kita ini ya, sempat kita perhatikan. Ini juga teman-teman tinggal perhatikan ya untuk si MAPI. Nah, MAPI ini saya cuma mau membahas aja sekilas. Ini bukan untuk teman-teman pegang mungkin untuk gede-gedean, enggak ya, enggak akan masuk sampai mungkin dia akan beger-begeran ya, mungkin nggak akan masuk situ. Tapi teman-teman perhatikan area ini nih, 2030 ya, 2030 sampai 2050. Nah, beberapa hari yang lalu kita kan sempat itu ya, sempat membahas mengenai retail kan, MAPI, ERA, ACE kan. Nah, yang MAPI punya teman perhatikan adalah 2030-nya. 2030 sampai 2050-nya. Jadi ini area ini harus ditembus. Ya, harus ditembus. Jadi itu akan jadi area breakout-nya. Ya, makanya kenapa saya taruh itu di grup tele kan. Ini ada sebuah garis itu artinya resistennya dia butuh ditembus gitu ya. Nah, tembus apa enggak ini yang mau kita tungguin. Yang waktu awal pada saat mungkin pada saat kita bahas ya, dia sempat naik kan. Ya, dia sempat naik sampai ke berapa ini? Ke 2050. Dia sempat mencapai high 2050, tapi tidak berhasil di close di situ. Nah, ini yang kita lihat ya masih ada potensi untuk dia koreksi. Ternyata dia cuma sampai ke EMA 50 ya. Hari ini udah mulai ada pantulan. Hari ini udah mulai ada pantulan. Kita nggak tahu nanti beberapa hari ke depan, teman-teman pantau deh ya. Kalau sampai dia breakout, itu sinyal awal buat teman-teman mungkin bisa mulai lakukan cicilan. Ya, kalau misalnya momentumnya cukup tinggi, jangan dikejar. Ya, jangan dikejar. Tunggu dia ngebest di atas atau dia pullback atau dia koreksi atau retrace ke daerah-daerah sekitar resisten yang berhasil dia break itu. Ya, baru teman-teman masuk. Oke. Ini cuma mengingatkan ya. Kemudian ada satu saham lagi yang mau saya ingatkan juga adalah NISP ya, NISP. Ini NISP. Oke, nah hari ini ya kalau kemarin kalau teman-teman udah masuk di daerah ini berapa 1.200-an ya, ya udah tinggal teman-teman hold saja. Nah, hari ini punya teman-teman lihat ya itu apa itu? Disebutnya apa ya? Shooting star atau apa kan? Ya, dia harusnya sudah bisa break ya, sudah bisa close di atas garis ini nih. Ya, ini garis ini berarti close kurang lebih daerah mana ya? Harusnya di sekitar 1.300. Ya, tetapi hari ini cuma di close di mana? Close-nya di 1.300. Jadi kita masih menunggu konfirmasi lagi. Buat teman-teman yang sudah buy berarti di daerah-daerah ini ya. Ini saya sempat bikin satu itu ya, saucers namanya kan. Mangkok gitu, ya ada garis mangkok, di situ kan ada kayak support gitu. Nah, kebetulan kemarin kalau teman-teman mungkin masuk di daerah 1.200-an ya 1.200 situ ada EMA 20 juga ya. Kemudian dia mantul lumayan kenceng di 3,6%-an. Nah, hari ini ya dia membentuk shadow yang begitu panjang ya ke bawah. Jadi sempat gap up ya, sempat gap. Kemudian sempat turun, kemudian ditutup di atas ya. Cuman dia penutupannya tidak di atas 1.300 ya. Hari ini kan di 1.305 ya. Nah, ini besok teman-teman tinggal tungguin. Kalau besok dia bisa break ya, maksudnya udah bisa stay di atas 1.350,
tunggu sore aja ya, tunggu menjelang penutupan. Nah, baru teman-teman mulai lakukan cicilan. Target saya itu nggak gede-gede, cuman sampai ke sekitar 1.500. Ya, ini target NISP, cuman sampai ke sekitar 1.500-an. Ini pasti akan dikejar untuk dividends ya, untuk dividends. Untuk NISP sudah ada laporan keuangannya kan kalau nggak salah ya. Hari ini BNGA, Danamon, NISP udah kalau nggak salah ya. Ya, jadi harusnya udah mulai ketahuan lah ya kira-kira dividen yang akan digelontorkan itu berapa ya. Tetapi ini secara teknikal dulu ya. Kalau teknikal yang kita lihat itu ada potensi pergerakan sampai ke sekitar 1.500-an. Ya. Oke. Ya, ini mungkin akan cuman untuk ini aja merefresh aja. Kalau saham-saham yang berhubungan dengan Wyckoff, kita punya Astra ya, ini masih tahap awal. Kemudian kita sudah lihat Sido ya, Sido. Kemudian ada MARK, ya MARK itu udah tahap akhir. Jadi ini tinggal menunggu stage 2 aja. Kemudian ada Goto, ya ini Goto. Kalau teman-teman merasa bahwa kayaknya nggak tahu bagus, teman-teman bisa lihat Arto, ya. Teman-teman bisa cek ke Arto. Tapi kalau misalnya dua-duanya enggak, kita masih punya banyak yang lain gitu ya. Kemudian kita bahas untuk swing buat MAPI, ya MAPI berarti kita tunggu dia ngebreak 2030 sampai 2050. Sama satu lagi adalah NISP. NISP kita tunggu besok. Kalau dia bisa stay atau close di atas 1.300 itu mungkin bisa jadi sebuah sinyal buat teman-teman mulai ambil ya, tetapi targetnya nggak gede, itu sekitar 1.500-an untuk NISP. Kemudian yang masih berhubungan dengan Wyckoff tetapi agak lelet itu adalah ASLC ya. ASLC ini juga berhubungan dengan otomotif ya. ASLC ya, ini cuman ini lelet aja ya pergerakannya. Jadi sudah naik, kemudian turun kembali, masuk ke dalam base ya. Nah, kemudian ini udah sempat saya bahas juga beberapa kali. Kalau teman-teman lihat kenapa dia lelet, lihat aja ROA-nya ya. ROE-nya itu kecil, ya kecil. Jadi dia butuh sales yang begitu besarnya, atau seenggak-enggaknya dia bisa bikin cabang yang gede-gedean ya, atau banyak di banyak tempat, itu bisa mendorong peningkatan pada salesnya. Tetapi ya itu karena nggak terlalu gede-gede banget ya, jadi ya kita nggak bisa ngarapin adanya apa ya, kita bilang lompatan harga yang begitu kencang, kecuali mungkin ada perubahan di daerah itu ya. ROE ROA-nya kan teman-teman tahu ya, itu adalah return on equity dan return on assets kan ya. Nah, asetnya sendiri itu seberapa besar bisa memberikan keuntungan kepada perusahaannya ya. Kalau ROE-nya kan untuk ini ya, untuk pemegang saham. Jadi kalau ROE-nya kecil ya berarti kita sebagai pemegang saham ya nggak bisa ngarapin sesuatu yang gede-gede ya kan, ya kayak gitulah ya kurang lebih ya. Jadi ini kalau untuk ASLC, makanya saya hampir jarang-jarang membahas itu. Tapi kalau teman-teman yang agak ini ya, low risk gitu ya, konservatif, pegang ini mungkin enak ya. Maksudnya dia naiknya pelan-pelan gitu. Jadi sambil memantau katalisnya, sambil memantau fundamentalnya, dia mungkin lebih cocok ya dibandingkan dengan yang pergerakannya bung 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 gitu kan. Ya ini mungkin agak repot buat teman-teman yang bukan konservatif. Kalau ini konservatif cocok lah. Ya, karena dia geraknya pelan-pelan. Gitu. Kalau teman-teman yang agresif pegang ini ya pasti nggak pas lah. Ya, saya pikir itu dulu ya teman-teman ya. Ini banyak juga ya pertanyaan ya. Nanti hari Rabu, ya Rabu kan kita ada ini ya, terbuka juga untuk umum Zoom-nya. Teman bisa pilih lah antara IG atau Zoom ya. Teman-teman bisa lihat nanti di tele untuk linknya. Usahakan pertanyaannya udah disiapin, jadi udah tinggal kita bahas ya. Karena kita lihat untuk saham-saham yang ada kita masih dalam posisi wait and see lagi. Ya, masih wait and see ya. Artinya wait and see sampai ke bulan Maret lah ya, masih sebulan lagi lah, nggak apa-apa lah kita tungguin aja. Soalnya lebih baik tunggu penetapan kan daripada cuman berpatokan pada quick count ya. Oke, jadi kita tunggu penetapan aja, habis itu tinggal baru kita mulai kolek-kolek gitu. Oke. Ya, jadi kita akan ketemu nanti di hari Rabu. Rabu biasa ya sekitar jam 6 ya untuk live-nya ya. Nanti
kalau teman-teman mau tungguin YouTube-nya ya berarti di jam 8 jam 9 malam ya baru saya upload. Ya oke. Ya, jadi demikian ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Silakan nanti tinggal dianalisa ulang sesuaikan dengan karakter masing-masing ya. Kita ketemu nanti di hari Rabu mendatang. Oke, thank you semua. God bless.